Good morning everyone, my name is Kartono Putra Effendi. Punten sadayana, mami abdi teh Kartono Putra Effendi, kelas 12 IPS tilu, absen 17. Tachehao, wachau Kartono Putra Effendi. Xie. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT panggilan profesi saya. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Kartono Putra Effendi, kelas 12 IPS 3, absen 17. Pada slide yang ketiga ini, saya akan menjelaskan I am special because yang pertama, saya bisa pada bidang fotografi atau pembuatan video. Misalkan pada bidang fotografi saya senang untuk memotret atau memfoto objek-objek tertentu seperti motor, pemandangan, dan sebagainya. Pada filming atau pembuatan video, saya suka membuat video sinematik terhadap motor ataupun pemandangan-pemandangan. Lalu yang selanjutnya adalah editing. Editing ini adalah dari proses fotografi dan filming tersebut. Jadi saya bisa mengedit video, misalkan menggunakan efek-efek tertentu. Dalam fotografi, saya bisa mengedit seperti color grading ataupun kontras dan sebagainya pada foto tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah musik. Dalam musik sendiri, saya bisa bermain gitar. Jadi saya dari kelas 4 SD sudah belajar gitar hingga sekarang. Dan itu adalah salah satu kemampuan saya dalam musik. Lalu yang terakhir adalah gaming. Gaming ini bisa dibilang hobi saya. Dari kecil, saya memang menyukai untuk bermain game. Di luar hobi-hobi saya tersebut, saya spesial juga karena saya bisa respect dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak pernah menghilangkan rasa respect saya kepada orang yang di sekitar saya. Karena menurut saya, jika kita respect ke orang, maka orang itu juga akan ikut respect kepada kita. Lalu yang selanjutnya dapat menyampaikan sesuatu dengan baik. Pada poin kedua ini, memang saya bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Contohnya, misalnya saat presentasi ini, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan dengan baik apa yang telah saya tulis dalam PPT ini. Lalu selanjutnya adalah tidak memilih-milih dalam pertemanan. Tidak memilih-milih dalam pertemanan karena menurut saya kita harus berteman dengan siapapun. Karena dalam kita berteman dengan siapapun, kita pasti akan memiliki link atau jaringan yang luas untuk dunia pekerjaan kita ke depannya. Tetapi bukan kita berteman dengan siapapun yang mengarah ke hal yang negatif, tetapi kita harus selektif juga dalam berteman. Kita berteman harus selektif, misalkan kita harus berteman dengan orang-orang yang positif untuk diri kita. Nah, pada poin terakhir ini juga sudah saya jelaskan tadi, kita harus bergaul dalam hal-hal yang positif. Seperti misalkan berteman dengan teman yang kita tahu background kehidupannya seperti apa. Jangan kita tidak mengetahui background orang tersebut sebelum kita berteman. Lalu selanjutnya adalah universitas yang akan saya targetkan. Universitas pertama yang saya targetkan adalah Universitas Pajajaran, yang dimana saya mengambil jurusan bisnis digital. Tapi karena Universitas Pajajaran ini adalah universitas negeri dan saya harus mengikuti SBMPTN dan saya belum tahu mungkin hasilnya akan lulus atau tidak pada Universitas Pajajaran ini. Jadi saya juga memutuskan untuk memilih universitas swasta yaitu Universitas Multimedia Nusantara atau yang sering disebut sebagai UMN. Saya di sini mengambil jurusan bisnis manajemen. Mengapa saya keduanya mengambil bisnis? Karena prospek kerja pada kedua jurusan ini untuk 10 atau 20 sampai 30 tahun ke depan memang prospek kerja yang sedang dicari-cari pada masa sekarang. Contohnya seperti bisnis digital ini pasti banyak diminati oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang sekarang bekerja di bidang digital. Pada bisnis manajemen juga saya nantinya mengambil perminatan pada bidang digital marketingnya. Jadi memang pada jurusan yang saya pilih ini mengarah kepada digital.
Nextnya, bisnis digital dan bisnis manajemen. Mengapa saya tertarik pada bisnis? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, saya suka dalam bidang perbisnisan, terutama di bidang digital. Karena di bidang digital ini, prospek kerjanya sangat luas dan juga jangka waktu dalam prospek kerja ini sangat masih panjang. Lalu yang kedua, melihat dunia kerja dalam jangka waktu yang panjang. Sudah saya bilang, jangka waktu prospek kerja dari bisnis digital ini sangatlah panjang karena sekarang kita ini sudah mulai masuk ke industri 4.0 atau di mana di dalam dunia digital. Dalam karir bisnis adalah salah satu karir yang sangat menjanjikan. Karir dalam bisnis digital ini memang sangat menjanjikan karena bidang ini sangat diperlukan di masa depan. Tertarik pada bidang digital marketing. Pada bidang digital marketing ini saya tertarik karena seperti yang sudah saya wawancarai pada bidang expert, bidang digital ini sangat menarik bagi saya karena pekerjaannya itu seperti kita membuatkan sebuah plan untuk klien kita untuk memasarkan produk yang mereka buat dalam bidang digital. Seperti yang kita bisa lihat sekarang ini kayak ads pada Google, iklan-iklan pada TikTok, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya saya sudah melihat prospek kerja yang pada jurusan digital ini seperti apa. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, salah satu contohnya adalah performance digital atau yang bisa disebut performance marketing. Jadi performance marketing ini memang adalah salah satu prospek kerja yang akan ada di dunia digital, seperti membuat iklan pada Facebook, Google, TikTok, dan lain sebagainya. Prodi yang saya pilih semuanya akan mengarah pada hal yang berhubungan dengan digital. Jadi prospek kerja yang saya pilih memang akan semuanya mengarah pada digital. Dan memang kembali lagi kepada yang saya sudah katakan, digital ini adalah prospek kerja yang akan dipakai pada masa depan. Orientasi profesi. Profesi sendiri untuk bisnis digital dan manajemen ini, yang pertama adalah digital marketing dan marketing performance dengan gaji kisaran 5-14 juta per bulan. Lalu yang kedua, bisa bekerja di perusahaan e-commerce pada bidang digitalnya seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, dan yang lain-lainnya dengan gaji kisaran 8-20 juta per bulan. Lalu selanjutnya adalah suka dan duka. Yang pertama yaitu sukanya dulu. Dalam suka ini, saya bisa banyak mendapat pengalaman dalam bekerja karena saya bertemu klien yang baru setiap harinya. Itu jelas karena tidak mungkin klien kita hanya satu dan itu aja. Lalu selanjutnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemauan saya. Nah, di sini kan karena saya menyukai dalam bisnis dan juga digital, maka pekerjaan yang saya pilih juga harus sama dengan jurusan yang saya pilih agar saya enjoy dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang terakhir adalah bekerja bisa dengan secara hybrid atau juga bisa disebut bisa offline dan bisa online. Dalam pekerjaan ini kita bisa bekerja dimanapun, tidak harus hanya di kantor yang secara offline, tetapi kita bisa bekerja dari rumah. Karena di zaman sekarang, misalkan sekarang lagi pandemi, kita tidak harus untuk setiap harinya masuk ke kantor, tapi kita juga bisa bekerja dari rumah, melalui aplikasi misalkan seperti Zoom atau Google Meet. Dukanya harus membuat ads planning yang berbeda-beda pada setiap klien. Nah, di sini pasti di setiap klien yang datang kepada kita mempunyai barang yang berbeda-beda dan juga cara mempromosikan yang berbeda-beda. Jadi kita harus membuat ads planning yang berbeda-beda dan itu mungkin akan melelahkan bagi kita yang harus menghandle banyak klien pada setiap harinya. Lalu yang kedua, klien yang memiliki sifat berbeda-beda. Pada dunia pekerjaan, pastinya akan memiliki klien yang berbeda-beda sifatnya. Kita tidak tahu sifat klien itu seperti apa. Makanya kita harus mempelajari sifat klien agar kita bisa menghandle-nya dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir, memikirkan konten untuk klien dan bisa sampai lembut. Jadi di sini kita harus bekerja dengan secara maksimal karena kita tidak mau mengecewakan klien kita. Makanya kita harus memikirkan konten-konten untuk klien kita, bahkan kita harus bersiap untuk lembur. Lalu selanjutnya yaitu ada hambatan dan dukungan. Pada hambatan sendiri, yang pertama itu adalah hambatan biaya. Mungkin kuliah itu memang terkadang mempunyai hambatan biaya. Nah, di sini saya pada awalnya memilih untuk kuliah di BINUS atau Bina Nusantara University. Tetapi karena memikirkan kendala biaya, karena di BINUS itu cukup terbilang agak mahal, jadi saya memilih pilihan kedua saya itu di UMN atau Universitas Multimedia Nusantara, yang di mana harganya lebih reasonable dan juga lebih terjangkau untuk keuangan orang tua saya.
Lalu yang kedua itu sulit untuk serius dalam belajar. Memang saya agak sulit untuk serius dalam belajar, terkadang banyak godaan-godaan pada saat belajar, seperti ingin bermain game atau membuka Instagram, TikTok, dan lain-lain, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah malas. Terkadang saya malas atau sering menunda-nunda pekerjaan saya, seperti misalkan deadline masih lama, saya akan menunda, misalkan tinggal H-1 atau H-2 sebelumnya, baru saya mengerjakan dan mengumpulkan. Lalu yang selanjutnya adalah susah fokus. Yaitu tadi seperti misalkan saya mudah tergiur untuk membuka hal-hal yang lain saat sedang mengerjakan tugas. Dan juga memilih yang terakhir adalah memilih hal lain. Seperti misalkan seharusnya melakukan pengerjaan tugas, saya malah melakukan hal yang lain seperti jalan-jalan atau pergi keluar. Nah, lalu selanjutnya adalah dukungan. Dukungannya itu ya adalah orang tua saya membebaskan dalam memilih jurusan. Jadi di sini orang tua saya membebaskan saya jurusan apa yang saya suka dan tidak memaksakan kehendak mereka. Dan juga orang tua saya mendukung saya mau masuk ke universitas manapun sebenarnya. Tetapi saya memikirkan juga beban orang tua saya dalam hal biaya. Lalu yang selanjutnya mengikuti arus dan enjoy. Nah, di sini saya orangnya itu let it flow atau saya mengikuti arus dalam kehidupan saya seperti hari ini harus mengerjakan apa dan mungkin besok harus mengerjakan apa. Jadi saya tidak terlalu memikirkan hal yang terlalu membuat saya merasa tertekan atau pusing untuk hal ke depannya. Jadi yang terakhir adalah selalu melakukan yang terbaik. Jadi di sini saya selalu melakukan yang terbaik untuk ke depannya juga. Nah, ini adalah hasil wawancara kepada mahasiswa, yaitu adalah Kak Deborah Gloria Serepina, Zoom, dan dapat diakses linknya melalui link Google Drive di bawah ini. Lalu selanjutnya, ini adalah Kak Evan Teddy. Saya wawancarai di bidang expert. Kak Evan Teddy ini adalah narasumber di bidang expert bekerja dalam bidang performance marketing. Video wawancaranya saya wawancara melalui Zoom dan dapat diakses melalui link Google Drive di bawah ini. Oke, sekian presentasi PPT panggilan profesi saya. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui email atau WhatsApp dengan nomor di bawah ini, atau bisa melalui DM Instagram saya. Terima kasih. Kalau keunggulan dari jurusan manajemen ini apa, Kak? Oke, sejauh ini saya merasa kalau jurusan manajemen itu unggulnya tuh karena apa ya, manajemen ini kan ilmu yang sangat penting ya. Menurut saya pribadi nih, manajemen tuh kayak semua orang tuh butuh ilmu manajemen gitu. Mulai dari seperti manajemen waktu, manajemen diri kita, maksudnya kita menjadi seorang manajer, maksudnya leader gitu ya, pemimpin. Terus manajemen orang juga, jadi kita bisa gimana sih kita caranya ngatur orang segala macam gitu, dan gas dan apa ya, nggak semua apa ya, itu kan ilmu-ilmu dasar ya menurut saya, dan itu penting ketika kita untuk masuk ke dunia kerja atau kayak masuk ke sebuah komunitas atau organisasi, itu penting banget gitu. Dan ya oleh karena itu menjadi keunggulan dari jurusan manajemen itu sendiri sih. Oke, selanjutnya itu kalau tugas-tugas pokoknya itu apa sih dari pekerjaan kakak tadi itu sebagai apa? Staff marketing ya atau apa? Marketing performance. Iya, marketing performance. Jadi kalau tugas pokok kita itu kita nge-handle beberapa klien, kita benar-benar ngurus dari awal sampai akhirnya. Contohnya kayak misalkan kita juga jadi customer service ya. Jadi kalau ada kendala-kendala dari klien terkait performa iklannya, itu nanti kita yang bantu untuk menghandle. Dan selain itu kita juga ada mengurus iklan-iklan klien yang kita jalankan di beberapa platform. Untuk contohnya ada Facebook Ads, Google Ads, dan juga TikTok Ads. Jadi memang kita fokusnya di platform-platform iklan online menggunakan yang memang ada advertising-nya gitu, kayak contoh Facebook, Google, dan TikTok.
Selain itu kita juga ada setiap bulannya kita merekomendasikan klien terkait konten-konten apa yang bisa mereka buat untuk iklan-iklan yang akan dijalankan tersebut, dan juga nanti kita juga ada rekomendasi dari budgetnya, kira-kira perlu budget berapa untuk menjalankan iklan tersebut, dan juga kira-kira campaign, adset, dan juga ads apa yang akan kita jalankan untuk klien di cycle tersebut. Jadi kita memang setiap bulan itu pasti ada cycle-cycle. Satu cycle itu berlangsung kurang lebih 30 hari, dari tanggal 16 sampai 15 di bulan selanjutnya. Jadi memang kita benar-benar ngurus dari awal sampai akhirnya klien. Kayak contohnya misalkan klien baru, mereka benar-benar baru join, itu kita mengurus kayak NDA-nya atau surat-suratnya. Jadi kita urus, nanti kalau mereka udah tanda tangan dan dari pihak kita juga udah agree, baru nanti kita proses ke Facebook account-nya di-sharing, nanti Facebook Ads account-nya di-sharing, aksesnya ke kita, sehingga kita bisa menjalankan iklannya, dan juga iklannya bakal kita optimasi setiap minggunya, agar performanya juga lebih baik lagi. Jadi memang seputar social media advertising sih, bukan social media juga, jadi platform advertising online. Sudah mau lulus SMA, harus mikirin kuliah. Ambisiku bergejolak, antusias tak keruan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak kebingungan. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku tak siap, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku tak siap, takut tak seindah yang kukira. Aku tetap melangkah, meski ragu ke depannya. Aku tetap berjalan, meski aku belum siap. Sudah masuk kuliah, selanjutnya bagaimana? Bingung harus dari mana, aku salah melangkah, ku tak tahu apa lagi yang kan ku perbuat. Takut tambah dewasa, takut aku tak siap, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku tak siap, takut tak seindah yang kukira. Aku tetap melangkah, meski aku takut salah. Aku tetap berjalan, meski aku belum siap. Oh, maaf jika belum seluruh yang dipinta. Maaf jika seperti tak tahu arah. Aku sudah siap, aku sudah percaya bahwa kuliah tak seberat itu. Aku sudah siap, aku sudah percaya bahwa kuliah tak seberat itu. Aku tetap melangkah, meski aku